Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Fajriya Subuh dengan NIM 20042239 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 6 tentang sistem pengolahan transaksi dan otomasi perkantoran, sebagaimana untuk memenuhi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina. Sistem pengolahan transaksi. Sistem pengolahan transaksi atau biasa disingkat dengan TPS, Transaction Processing System, merupakan sistem informasi yang mencatat serta mengolah semua data yang dihasilkan dari transaksi yang terjadi dalam bisnis atau perusahaan. Tugas utama TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi, misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Sistem pengolahan transaksi tidak diperuntukkan untuk menyajikan informasi bagi pengambilan keputusan dari para penggunanya. TPS lebih ditekankan pada menggunakan data dan menghasilkan data. Selanjutnya, karakteristik sistem pengolahan transaksi. Yang pertama, sistem pengolahan transaksi berfungsi mencatat data ke dalam basis data. Data yang dicatat meliputi data induk dan data transaksi. Yang kedua, sistem pengolahan transaksi digunakan oleh para pemakai akhir yang terdiri dari operator, misalnya kasir, teller bank, dan resepsionis hotel, atau para manajer pelaksana. Yang ketiga, sistem pengolahan transaksi menyajikan informasi atau laporan yang bersifat baku atau standar, tidak mengandung banyak variasi. Yang keempat, sistem pengolahan transaksi diperlukan hampir setiap hari, karena dalam suatu perusahaan transaksi selalu terjadi dan setiap transaksi yang terjadi harus dicatat. Yang kelima, sistem pengolahan transaksi berguna untuk pembuatan keputusan yang terstruktur. Keputusan yang terstruktur adalah keputusan yang timbul karena masalah yang sudah jelas dan jalan keluar juga jelas. Contohnya penjualan tiket pesawat, pelayanan bank melalui ATM, dan pencatatan tagihan telepon. Yang keenam, sistem pengolahan transaksi memerlukan perangkat input dan output yang sangat bervariasi, mulai dari komputer, mesin ATM, telepon, dan perangkat lain yang dalam masa depan akan semakin bervariasi dan mudah digunakan. Komponen-komponen dalam sistem pengolahan transaksi. 1. Input atau masukan. 2. Processing atau proses. 3. Strong atau penyimpanan. 4. Output atau keluaran. Selanjutnya, jenis pengolahan transaksi. 1. Pengolahan tumpuk atau batch processing, yaitu dalam pengolahan data secara batch, data terlebih dulu dikumpulkan sampai pada saat tertentu, kemudian diolah untuk menghasilkan sebuah informasi. Misalnya data ditumpuk antara jam 8 sampai 12, baru akan diolah atau diproses pada pukul 5. Yang kedua, pengolahan langsung atau online processing, yaitu dalam pengolahan secara langsung atau seketika, data yang diperoleh dari sumber data akan langsung diproses pada saat itu juga. Yang ketiga, pengolahan seketika atau real time adalah jenis lain dari pengolahan secara online. Dalam pengolahan data ini bukan hanya data transaksi yang masuk diolah ketika transaksi terjadi, akan tetapi juga data lainnya seperti persediaan dan piutang dilakukan updating sehingga bisa diketahui status persediaan dan piutang setiap saat. Yang keempat, pengolahan hibrid atau inline adalah gabungan dari pengolahan secara batch dan online. Karena dalam prakteknya, perusahaan tidak bisa hanya menggunakan satu macam cara pengolahan transaksi, tetapi memerlukan cara pengolahan yang lain juga. Perbedaan pengolahan atau pemrosesan sistem batch dan online dapat dilihat pada tabel berikut. Dalam sistem pengolahan transaksi, ada 4 macam siklus, yaitu 1. Siklus pendapatan. Di dalam siklus pendapatan berisi kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pendistribusian barang dan jasa ke entitas lain dan pengumpulan pembayaran lain. Yang kedua, siklus pengeluaran. Dalam siklus pengeluaran berisi kejadian-kejadian yang berkaitan dengan perolehan barang dan jasa dari entitas lain dan pelunasan kewajiban yang berkaitan. Yang ketiga, siklus produksi. Dalam siklus ini meliputi kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pengubahan sumber daya menjadi barang dan jasa. Dan yang keempat, siklus keuangan.
Dalam siklus keuangan meliputi kejadian-kejadian yang berkaitan dengan peroleh dan manajemen dana-dana modal termasuk kas. Pembahasan kedua tentang otomasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran merupakan penggunaan alat elektronik yang digunakan untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang di dalam atau di luar perusahaan. Menurut O'Brien, tahun 1996 mendefinisikan otomatisasi kantor sebagai sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan-pesan, dokumen-dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya di antara individual, grup-grup kerja, dan organisasi. Otomatisasi perkantoran berawal dari tahun 1960 ketika IBM menciptakan istilah word processing untuk menjelaskan kegiatan divisi mesin tik listriknya. Pada tahun 1964 ketika IBM memasarkan mesin yang disebut magnetic tape atau selected typewriter, yaitu mesin ketik yang dapat mengetik kata-kata yang telah direkam dalam pita magnetik secara otomatis. Kata otomatisasi memiliki pengertian penggunaan mesin untuk menjalankan tugas fisik yang biasa dilakukan oleh manusia. Otomatisasi kantor biasanya dikenal dengan istilah Office Automation atau OA. Otomatisasi perkantoran berarti pengalihan fungsi manual peralatan kantor yang banyak menggunakan tenaga manusia kepada fungsi-fungsi otomatis dengan menggunakan peralatan mekanis, khususnya komputer. Selanjutnya ada 4 kategori pemakai otomatisasi perkantoran. Yang pertama manajer, yang kedua profesional, yang ketiga sekretaris, dan yang keempat pegawai administratif. Tujuan otomatisasi perkantoran. Yang pertama, untuk penggabungan dan penerapan teknologi. Yang kedua, untuk memperbaharui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Yang ketiga, untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Tujuan OA masa kini yaitu pertama, pendapatan yang lebih tinggi versus penghindaran biaya. Yang kedua, pemecahan masalah kelompok. Yang ketiga, pelengkap dan bukan pengganti. Variasi sistem otomasi kantor. Ada 6 macam variasi sistem otomasi kantor, yaitu 1. Sistem komunikasi elektronik, 2. Sistem kolaborasi elektronik, 3. Sistem publikasi dan pengolahan elektronik, 4. Sistem pengolahan kantor, 5. Sistem elektronik formal, dan 6. Sistem elektronik informal. Selanjutnya, konsep otomatisasi perkantoran. 1. Proses yang terjadi di perkantoran seperti halnya proses manufaktur selalu mengarah ke otomatisasi. 2. Otomatisasi kantor berevolusi dari aplikasi-aplikasi yang terpisah dan tanpa rencana menuju aplikasi yang terencana dan terpadu. 3. Otomatisasi kantor memudahkan penerimaan dan pengiriman informasi. 4. Otomatisasi kantor memberikan keuntungan lebih besar melalui pengambilan keputusan yang lebih baik. 5. Otomatisasi kantor sebagai pelengkap bagi metode komunikasi tradisional, bukan sebagai pengganti. Ada beberapa dampak otomatisasi perkantoran. 1. Dampak terhadap pekerja dan pekerjaan. 2. Dampak terhadap pendidikan dan pelatihan pegawai. 3. Dampak terhadap manajemen menengah. 4. Dampak terhadap operasi perusahaan. Baiklah, sekian presentasi materi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.